aku sama tugasnya. Ibu ini banyak kali ngasih tugas. Udahlah, malas aku ngerjain tugas. Bukan aja deh. Sampai aku. Nah, itulah beberapa sikap terkait mujahadatun nafs. Apakah teman-teman tahu apa itu mujahadatun nafs? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Pengertian mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs adalah sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada perjuangan melawan hawa nafsu atau dorongan-dorongan negatif dalam diri sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Arab di mana mujahadah berarti perjuangan atau usaha yang sungguh-sungguh dan nafs berarti diri atau jiwa. Jadi, mujahadatun nafs adalah usaha seorang muslim untuk mengendalikan nafsu dan emosi negatif seperti kemarahan, keserakahan, iri hati, dan ketamakan, serta untuk meningkatkan sifat-sifat positif seperti kesabaran, kerendah hati, dan ketulusan. Ini dianggap sebagai bagian penting dari jihad dalam konteks spiritual atau jihad akbar yang berfokus pada perbaikan diri dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk mujahadatun nafs dari beberapa perilaku yang telah ditayangkan tadi. Yang pertama, dari hadis riwayat Ibnu Majah, malas belajar. Hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu yang berlawanan dengan sikap malas belajar adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu dan bahwa malas belajar adalah sikap yang harus dihindari oleh setiap muslim. Selanjutnya stres. Mengenai stres dan kecemasan, terdapat doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari tekanan hutang serta paksaan orang. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Doa ini mencakup permintaan perlindungan dari kesusahan yang biasa menyebabkan stres dan kemalasan. Selanjutnya, boros. Mengenai perilaku boros, ada hadis yang mengingatkan untuk menghindari pemborosan. Makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya hidup secara sederhana dan tidak berlebihan. Dan yang keempat, sombong. Tentang sifat sombong, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki berkata, sesungguhnya seseorang itu suka pakaiannya bagus dan sandalnya bagus. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Sedangkan hadis dari riwayat Tirmizi terkait beberapa perilaku tadi. Yang pertama, malas belajar. Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu yang menekankan pentingnya usaha dalam belajar. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Stres. Hadis yang berkaitan dengan perlindungan dari rasa cemas dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kecemasan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari tekanan utang dan paksaan manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, boros. Mengenai perilaku boros, ada hadis yang mengingatkan untuk bersikap hemat dan tidak berlebihan. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Tirmizi. Sombong. Tentang sifat sombong, ada hadis yang mengingatkan dampak negatifnya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah penjelasan dari beberapa hadis mengenai pentingnya mujahadatun nafs dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41 juga menyatakan, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal kembalinya. Maka untuk itu, pentingnya adanya pengendalian diri dari godaan hawa nafsu yang disebut dengan mujahadatun nafs, yang mana tentunya diri kita memiliki godaan positif maupun negatif dalam diri kita. Namun, untuk itu kita perlu adanya pengendalian dari hawa nafsu ini.
Dadah.